Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dika Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Migrotic Emergency App Preparation pada bab firewall. Susunan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah konsep chain, yang kedua konsep if dan then, yang ketiga konsep strategi, yang keempat studi kasus, yang kelima tentang firewall log, yang keenam blokir akses pada jam tertentu atau NTP, yang ketujuh konsep address list, yang kedelapan address list untuk firewall filter, yang kesembilan address list NAT, yang kesepuluh strNAT tentang masquerade, yang ke-11 strNAT tentang strNAT. Selanjutnya persiapan topologi yang menggunakan APC2 dan DSTNAT tentang menjelaskan DSTNAT. Selanjutnya konfigurasi DNS server, dan yang terakhir DSTNAT redirect. A few moments later. Nah, pada konsep yang pertama, materi yang pertama adalah konsep chain. Migrotic memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering atau forwarding dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Pada chain terdapat 3 jenis. Yang pertama input, output, dan forward. Yang input itu memblokir paket yang menuju ke router. Nah, yang output adalah memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang forward adalah memblokir paket yang melewati router. Kalian bisa lihat dari foto ini, ketika ada klien yang ingin melewati router disebutnya forward, dan ada klien yang ingin mengirim ke router disebutnya input, dan ada yang dari router ke internet atau kemana pun itu bersumber dari router disebutnya output. 12 seconds later. Nah, selanjutnya tentang if dan then. If adalah paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, FTF, atau WMC, dan DNS. Inilah yang disebut dengan if. Nah, sebaiknya dengan then adalah then dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action yang akan berikan dari paket yang kita setting dari tadi yang pada if, bagian if. Inilah yang disebut dengan then. Baik, di sini kalian buka pada IP dan firewall dan tambah di sini. Nah, di sini kalian bisa if-nya itu di general, misalkan kalian ingin input. Nah, inputnya short address adalah dari mana IP address itu berasal, dan action adalah then atau hasil dari si if itu. Misalkan kalian akan expect, yaitu mengizinkannya, atau drop, memblokirnya, seperti itu. 1 hour later. Selanjutnya adalah konsep strategi. Pada konsep strategi terdapat hanya 2 istilah strategi pada jaringan komputer, jaringan internet jaringan. Yang pertama ada active view dan drop any, atau bisa dibilang merupakan istilah strategi yang sering digunakan pada jaringan WAN. Active view dan drop any juga diartikan adalah beberapa PC klien diizinkan dan sebagian besar dari PC tidak diizinkan. Yang kedua ada drop view dan active any, atau bisa kebalikannya dari active view dan drop any, yang berarti kan tidak diizinkan sebagian besar dari PC atau klien dan mengizinkan beberapa PC dan klien. Misalkan di sini ketika kalian akan menerapkan active view dan drop any adalah kalian akan memblokir sebagian besar dari klien. Di sini misalkan pada PC 4, 5 dan 6 akan diblokir, dan PC 2 dan 3 akan diizinkan. Itu adalah strategi yang bisa disebut dengan active view dan drop any. 1 hour later.
Nah, setelah kita tadi mempelajari tentang konsep change dan konsep if then, dan yang terakhir tadi kita mempelajari tentang konsep strategi, selanjutnya kita akan studi kasus. Ada 4 studi kasus di sini. Yang pertama hanya beberapa PC yang bisa ping ke router, sisanya tidak. Dan yang kedua, hanya beberapa PPC yang bisa ping ke server, sisanya tidak. Dan yang ketiga, hanya beberapa PCP yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Dan yang terakhir, memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, baik, langsung saja di sini kita akan mempelajari kita akan mengerjakan studi kasus yang pertama, yaitu hanya beberapa PC yang bisa ping ke router, sisanya tidak. Nah, untuk strategi di sini kita akan menggunakan yang namanya active drop any, atau bisa dibilang hanya beberapa yang diizinkan dan sisanya diblokir. Saya akan mengizinkan PC yang 2 dan 3, sisanya yaitu PC 4, 5, 6 akan diblokir. Langsung saja masuk pada Winbox. Nah, pada bagian Winbox kita klik pada menu IP, lalu firewall, lalu kita tambahkan di sini. Nah, di sini terdapat change karena kita akan pingnya ke router, jadi kita ke input. Nah, untuk IP address-nya kita akan lihat terlebih dahulu pada PC kedua dan PC ketiga. So, IP IP. Nah, di sini terdapat IP address yang kita akan konfigurasi pada PC kedua dan 3. Setelah kita mengetahui ada IP address dari PC kedua dan ketiga, ini kita akan melakukan konfigurasi di firewall. Di sini kita input dan kita masukkan IP address pada PC yang kedua. Yang pertama 192.168.100.254. Nah, untuk bagian protokolnya kita menggunakan ICMP, dan pada bagian actionnya kita ketik atau kita pilih yang bagian aktif, lalu kita apply dan OK. Dan kita akan tambah lagi pada untuk PC yang kedua, yaitu 192.168.100.253. Kalau tidak salah, saya akan lihat terlebih dahulu. Ya, benar, dengan /24. Nya input dengan IP address 192.100.253 dan protokol sama seperti tadi, INC. Dan actionnya atau bagian if then nya kita akan apply dan OK. Nah, sudah ini kita sudah menyelesaikan pada bagian active view, dan selanjutnya kita akan mengerjakan tentang drop any. Yang terlebih dahulu kita akan melihat untuk IP address pada 3, 4, 5, dan 6. So IP. Untuk yang PC ke-6 kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. So IP. Nah,
atau IP. Nah, kita telah mengetahui dari IP PC 5456 adalah 250 dengan ujungnya 250 sampai 252. Selanjutnya kita masuk pada Windows Winbox. Seperti tadi, chainnya kita input dan IP address-nya kita masukkan IP address yang tadi 92.168.100.250 sampai 192.168.100.252 dengan protokol sama seperti DICP, dan bagian Z-nya kita drop dan apply dan lalu oke. Nah, di sini pada bagian Winbox kita sudah konfigurasi pada menu firewall-nya. Lanjut, kita akan membuktikan apakah memang mereka sudah tersetting atau belum. Ini yang bagian yang diizinkan terlebih dahulu hanya PC 2 dan 3. Kita akan coba ping ke router, ping 192.168.100.1. Enter. Nah, di sini pemberitahuan ada prompt, yaitu menunjukkan bahwa PC 3 bisa menghubungkan ke router. Selanjutnya pada PC 2 ping 92.168.100.1. Nah, ini adalah IP address pada si router kita. Lalu ping. Nah, dan PC kedua kita sudah berhasil menghubungkan dari PC kedua ke router. Selanjutnya pada PC 4, 5, dan 6, apakah kita sudah memblokirnya atau belum? Dengan membuktikannya, ping 192.168.100.1. Nah, di sini terdapat pemberitahuan bahwa timeout pada PC 4, yang berartikan bahwa sudah diblokir ke router. Selanjutnya pada PC 5 ping 192.168.100.1. Nah, sama seperti tadi, timeout pada PC 4, yaitu mengartikan tidak bisa terhubung ke router. Selanjutnya pada PC ke-6 ya, atau yang terakhir ping 192.168.100.1. Enter. Nah, sama pada PC yang terakhir pun ini timeout, atau bisa diartikan bahwa PC 6 tidak bisa terhubung ke router karena sudah diblokir pada Winbox tadi. Nah, di sini 2 hours later. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan studi kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa PCP yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Nah, kita akan menambahkan terlebih dahulu server. Di sini tuliskan server, dan di sini kita cari yang namanya icon server, dan sisanya kita defaultkan dan kita nyalakan dan sambungkan ke MikroTik kita. Nah, setelah kita nyambungkan, kita akan menambahkan IP address pada Ether ketiga dan menambahkan IP address pada server. Untuk yang pertama, kita akan menambahkan IP address pada Ether yang ketiga. Di sini saya akan menambahkan 192.168.50.1/24. Jangan lupa untuk slashnya. Nah, untuk dengan apply lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat IP address pada Ether yang ketiga. Yang jumlah 192.168.50.1/24. Selanjutnya kita akan konfigurasi di sini pada
server, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, dari sini kita akan melihat apakah di sini memang sudah ada IP atau belum. Nah, di sini belum terdapat IP. Lalu kita akan menambahkannya dengan cara ketik di sini IP, lalu ketikkan IP yang akan Anda inginkan. Misalkan di saya 192.168.50.2/24. Dan gateway adalah IP address pada Ether ketiga di MikroTik. Selanjutnya di sini saya akan menuliskan 192.168.50.1/24. Lalu kita enter. Lalu di sini ada pemberitahuan checking for duplicate address, dan di sini pemberitahuan PC 192.168.50.2 dengan gateway 192.168.50.1. Lalu apakah memang sudah ada atau belum? Nah, di sini terdapat IP address pada server dan gateway-nya adalah IP address pada router yang menuju jalan ke Ether ketiga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi atau studi kasus pada yang kedua. Hanya beberapa PCP yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Di sini saya akan menggunakan IP PC yang 56 dan sisanya tidak. Kan kita sudah mempelajari tentang konsep strategi, access view dan drop any. Dan pada kesempatan kali ini adalah yang cocok untuk pada kasus ini adalah access view dan drop any, karena sedikit yang diizinkan, banyak juga yang di dropkan. Lalu kita akan lihat terlebih dahulu IP address pada PC 5 dan PC 6. So IP ini kita coba terlebih dahulu lagi. Nah, so IP enter. Nah, di sini sudah terdapat yaitu pada PC 5 192.168.100.251 dan PC 6 192.168.100.250. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada Winbox kita seperti tadi pada firewall. Nah, untuk yang di sini saya akan mematikannya terlebih dahulu dan menambahkan rule yang tadi. Di sini pada bagian if, karena kita melewati router, kita akan menggunakan change yaitu forward, karena untuk input hanya ngirim ke server dan output adalah dari router ke yang lain. Di sini kita akan menggunakan forward dengan search address-nya atau dari address mana si pengirim itu. Kita akan di sini 168 PC yang kelima 100.250 berapa tadi? 251 untuk PC yang ke-5 251/24 dengan protokol kita menggunakan seperti tadi EMC, ICMP, dan bagian then-nya atau action-nya kita accept dan apply lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat jangan dikasih prefix, salah, 151. Nah, 251 dan apply dan oke. Nah, lalu kita akan menambah IP address pada PC ke-6. Ini change-nya sama dan IP address-nya kita ganti 198.100.250. Dan pada protokolnya kita akan menggunakan dengan ICMP dan bagian then-nya kita archive dan oke. Nah, selanjutnya kita akan mendrop dari sisa tadi. Di sini chain-nya masih forward dan protokolnya kita
INC dan oh maaf, untuk DST address-nya, untuk bagian DST address adalah address mana atau alamat mana yang bertujuan paket itu akan sampai ke address mana. Nah, di sini saya lupa untuk menambahkan IP address pada server tadi 92.168.50.2. Apply dulu, oke. Oh maaf, ini. Nah, drop play, oke. Untuk di sini juga pada DST address-nya kita ketikkan di sini atau masukkan IP address si server tadi. 2. Oke. .192.168.50.2. Ini saya ya sama. Oke. Nah, di sini sudah kita lakukan konfigurasi pada menu firewallnya, lalu kita akan mencoba ping ke si server. Nah, di sini kita akan cek ping dari server terlebih dahulu ke router, selanjutnya ke PC atau klien kita. Kita terlebih dahulu server ke server, kita show IP terlebih dahulu. Nah, sudah ada, kita akan coba ping ke router terlebih dahulu. Nah, tekan di sini adalah gateway atau IP address di daftar ketiga pada router. Di sini 50.1. Nah, di sini sudah menyambung. Selanjutnya kita akan coba pada PC 5 dan 6. Ping di sini terlebih dahulu 192.168 ping 100 titik yang terus si 150 atau si berapa ini, coba pada 5 saya lupa lagi. Show IP. Nah, 151 ping. Nah, di sini sudah bisa pada antara si server komunikasi dengan PC 5. Selanjutnya coba pada PC 6 lagi show IP tadi itu 250 ping 192.168.100.250 enter. Nah, di sini sudah bisa antara si server komunikasi dengan si PC yang ke-6. Selanjutnya kita akan mencoba pada PC yang ke PC 3 dan 4. Coba show IP terlebih dahulu. Show IP. Bentar. Nah, pada PC 3 itu 253, yang PC 4 252. Kita akan coba di sini ping 192.168.100.253 untuk pada PC yang ketiga. Lalu enter. Nah, di sini terdapat pemberitahuan yaitu timeout, atau kita di sini sudah yang namanya mendrop IP address pada yang sisa dari kita sudah konfigurasi tadi, yang PC 6 dan 5 dan 6 kita izinkan untuk berinteraksi dengan server, yang 2, 3, 4 tidak bisa menghubungi ke server. Kita coba pada kepada PC 2, PC 4-nya yaitu di sini ketikkan lagi seperti tadi 252 enter. Nah, seperti tadi di sini server sama pada PC ketiga
yaitu pada PC keempat timeout atau memberitahukan bahwa tidak bisa menghubungi atau berinteraksi dengan PC 2, 3, 4. Di sini hanya sang router dan PC 56 yang bisa berinteraksi dengan server. Baik, mungkin itu saja studi kasus pada yang kedua, yang berisikan hanya beberapa PCP yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah studi kasus yang ketiga, hanya beberapa PCP yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Nah, dikarenakan pada printer saya sedang error, jadi saya akan menjelaskannya cara gambaran kecilnya saja, dan insya Allah mungkin kalian bisa memahaminya dengan mudah. Pada gambar yang pertama kita sudah melihat tampilan pada Winbox. Selanjutnya kita pilih di menu IP dan pada menu firewall. Lalu sama seperti kasus sebelumnya, kita menambahkan rule firewall yang baru. Tetapi kan di sini kasusnya hanya beberapa PCP yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Berarti di sini change kita menggunakan data forward karena melewati si router untuk ke internet, menghubungi ke internet. Nah, untuk si SRC-nya kita misalkan taruh si PCP angka PCP yang pertama atau PCP dengan IP address-nya 192.10.10.10.1 misalkan untuk si PC pertama, dan PC 2 itu dengan IP address 10.10.10.2. Nah, lalu pada bagian protokolnya kita isi dengan yang kalian gunakan. Contoh untuk kita internet dengan menggunakan ICMP. Lalu untuk out interface-nya yang menuju ke luar, atau bisa dibilang jalur yang menuju ke internet pada sebuah router tersebut. Nah, itu untuk bagian if-nya. Lalu untuk bagian then-nya, pada bagian action kita kan tadi hanya kasusnya yang beberapa PCP yang tidak bisa akses internet, hanya bisa, berarti yang tadi itu tinggal di accept. Misalkan untuk di accept, misalkan diizinkan, dan di drop adalah diblokir. Nah, seperti itu untuk bagian actionnya dan lain-lain. Lalu setelah kita terdaftar atau sudah di-apply dan ketik OK di menu firewall kita, lalu kita tes ping pada si PC atau klien ke internet kita dengan ketikan ping 88.88.388, atau bisa dengan ketikan 1.1.1. Nah, lalu di situ ada hasilnya, antara itu dari hasil dari ping tersebut reply bit reply ataupun timeout. Untuk bit reply menunjukkan bahwa si IP yang kita ping itu menerima atau menjawab dari kita ping dari si PC1. Untuk pada timeout mengartikan bahwa si alamat tersebut tidak menerima paket atau menolak paket yang kita ping atau tes ping ke alamat tersebut. Seperti itu untuk kasus yang ketiga. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah, walaupun pada kasus yang ketiga ini saya tidak dipraktekkan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Dan mungkin sekian untuk bab firewall dan studi kasus yang ketiga. Nah, selanjutnya adalah memblokir YouTube, Facebook, dan web
HTTPS lainnya dari sisi klien. Ini untuk studi kasus yang terakhir. Nah, yang pertama kalian sama seperti sebelumnya, masuk ke menu firewall, lalu pas di menu firewall kalian change-nya karena sama seperti sebelumnya kita memakai forward. Nah, untuk protokolnya kita beda di sini karena HTTPS itu berbasis link, jadi kita di sini menggunakan protokol TCP dengan DST portnya 443. Nah, lalu itu untuk di bagian if-nya. Lalu di bagian advanced kita ketik atau isi di bagian kolom TLS host dengan kata youtube.com. Nah, selanjutnya kita action. Pada menu action sama seperti sebelumnya, kita bisa di drop ataupun di accept dari klien untuk kegunaan kalian yang masing-masing. Lalu kita play, lalu oke. Lalu setelah kita terapkan dan berhasil pada Winbox, lalu kita coba untuk search di PC atau klien yang berbasis GUI, atau bisa contoh seperti Chrome sama Linux desktop ke internet dengan ketikan youtube.com. Apakah berhasil atau tidak? Seperti itu. Mungkin itu gambaran dari memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, selanjutnya ada firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall. Fitur dengan yang sesuai yang diinginkan melalui firewall. Fitur dengan menggunakan action log. Nah, seperti ini tampilan log pada firewall. Di sini terdapat tanggal atau time, terus butter, topik tentang apa. Di sini terdapat DHCP info, sistem info akun, sama sistem info dan message atau pesannya. Di sini seperti pada tanggal 20 November 2024 pada jam 8.54 Natrul ADD atau telah menambahkan Natrul by Mac Messages pada Winbox dengan admin MAC addressnya seperti ini. Nah, itu untuk firewall log pada materi kali ini. Nah, selanjutnya adalah blokir akses pada jam tertentu. Biasanya blokir akses pada jam tertentu ini biasa digunakan pada sebuah perusahaan atau tempat yang banyak penyedia PC dan akan digunakan secara rentang waktu secara berjalan begitu untuk memblokir atau di perusahaan itu melarang para karyawan untuk searching atau YouTube pada jam waktu kerja. Nah, pengantaran waktu pada router board mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam suatu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Nah, istilah lain dari blokir akses pada jaringan tertentu atau biasa dikenal dengan NTP atau singkatan dari Network Time Protocol, ada yang namanya SNTP atau Simple Network Time Protocol. Nah, untuk pada NTP terbagi menjadi 4 mode, yaitu client mode, server mode, peer mode, dan broadcast dan multicast atau biasa dikenal dengan manicast. Nah, di sini terdapat gambaran pada NTP client. Modenya terdapat broadcast, manicast, multicast, dan unicast. Dan status bisa kalian lihat di sini, bisa dikonfigurasi sesuai keinginan dan kebutuhannya masing-masing. Nah, selanjutnya ada konsep address list. Konsep address list digunakan untuk memfilter berdasarkan grup IP. Satu line address list dapat berupa subnet, range IP, atau specific IP. Nah, di sini terdapat gambar
di Mikrotik pada Winbox. Di sini terdapat address listnya. Kalian bisa contohkan di sini PC pertama, terus dengan address listnya 10.10.10.1. Nah, begitu. Jadi konsep address ini adalah menambahkan IP address untuk secara cepat ketika kalian ingin konfigurasi firewall maupun NAT maupun jenisnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada address list untuk filter firewall dan NAT. Kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya pada konsep address list. Jadi pada kita membuat rule satu persatu, maka kita bisa kelompokkan saja dengan address list. Nah, atau bisa kita lakukan pada address list dengan rentang IP, kelas network IP untuk kelas A, untuk kelas B, kelas C, dan sejenisnya. Nah, untuk address list filter NAT, kita sempat menggunakan sebelumnya pada bab internet gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. Nah, NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Nah, NAT juga biasa berfungsi seperti pada bab sebelumnya, bab ke-7 tentang internet gateway, yang dimana NAT berfungsi untuk mentranslasikan dari IP privat ke IP publik. Nah, prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan konsep if then. Namun, bagaimana jika kita menjadikan beberapa PC kita internetan tidak hanya satu PC saja? Maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Nah, foundation firewall NAT terdapat dua type yang umum digunakan, yaitu SRC NAT dan DST NAT, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tentang materi SRC NAT dan DST NAT. Seperti yang saya sudah sampaikan seperti tadi pada address list filter NAT dan firewall. Pada Mikrotik terdapat dua tipe NAT, yaitu ada SRC NAT dan DST NAT. Nah, pada SRC NAT terbagi menjadi dua, yaitu ada masquerade dan RSC NAT. Untuk masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic atau secara otomatis. Itu pada CSR NAT pada masquerade. Lalu ada bagian CSR NAT dan CSR NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static, kebalikan dari masquerade. Seperti itu. Nah, yang kedua ada DST NAT, digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Sama seperti SCR NAT, di DST NAT terbagi menjadi dua tipe, ada DST NAT dan ada redirect. Yang DST NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port providing dengan melemparkan traffic keluar router. Nah, ada redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri, contoh dengan hotspot, web proxy, DNS server router, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat pada net rule in general dengan change-nya ada DST NAT dan ada SRC NAT, seperti itu. Nah, selanjutnya ada persiapan topologi Apache 2 tentang saling terhubungnya dua server. Kalian bisa download Apache 2 ini di Pinet Lab. Di bagian device ada scroll ke bawah, lalu ada Apache 2, lalu ditambahkan. Nah, pada Apache 2 saat ingin ditambahkan pada lab kalian bisa dikonfigurasi saat ingin menambahkan device tersebut. Jadi bisa sekalian menambahkan IP address
bersamaan dengan gateway. Dan juga ada primary console-nya bisa berupa RPD, VNC, Telnet maupun SSH atau HTTPS seperti itu. Lalu kalian setelah buka pada menu Apache 2, ketikkan ifconfig untuk melihat IP dan DNS dari Apache tersebut atau si server Apache tersebut. Nah, karena kita sudah dikonfigurasi saat ingin menggunakan device tersebut pada lab kita, lalu kita ketik pada server Apache 2 kita dengan IP root untuk melihat gateway dan docker dari tersebut. Lalu kita ketikkan ping berupa 8888 ataupun 1.1 untuk mengkoneksikan ke internet. Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang persiapan topologi Apache 2. Semoga kalian bisa memahami, walaupun saya tidak mempraktikkannya pada studi kasus yang sebelumnya. Mungkin kalian bisa memahaminya dengan mudah dan bisa menerapkannya pada kasus kalian ataupun studi kasus kalian yang akan kalian kerjakan. Nah, selanjutnya ada konfigurasi DNS server. DNS server merupakan translate IP ke domain atau sebaliknya. Bisa digunakan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan luar. Jaringan lokal kita menggunakan domain, jadi sifatnya lokal, tidak resolve ke internet. Kalian bisa menu IP, lalu DNS, lalu ketikkan dynamic server kalian, lalu tekan yang bagian allow remote request, lalu servernya tetap 888 ataupun kalian bisa 111, lalu kalian pada menu static kalian klik, lalu terdapat tambah di sini, lalu ketikkan name atau domain yang kalian gantikan dari IP tersebut. Misalkan di sini kompas.com dengan IP address 192.168.388.10. Seperti itu untuk konfigurasi DNS server. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun tutur kata saya salah ketika penjelasan video berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.